Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Umaruddin SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kinerja Industri di Indonesia serta merumuskan kebijakan industri. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep pengukuran kinerja industri. Pengukuran kinerja industri adalah proses menilai seberapa baik perusahaan atau industri dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang tujuannya adalah untuk melihat di mana posisi perusahaan kita sekarang, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Mengapa hal ini penting? Hal ini penting karena dengan adanya pengukuran kinerja industri, perusahaan dapat yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, perusahaan jadi tahu bagian mana yang berjalan dengan lambat atau yang tidak efisien. Kedua, sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi, perusahaan dapat mengambil keputusan apakah berinvestasi pada mesin atau meningkatkan kinerja karyawan dengan melalui pelatihan. Yang ketiga, sebagai alat akuntabilitas, yang dimana perusahaan dapat menilai kinerja manajemen perusahaan atau divisi-divisi lainnya. Yang terakhir, dapat menjadi perbandingan atau benchmarking, yang dimana perusahaan dapat membandingkan perusahaannya sendiri dengan perusahaan-perusahaan lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pendekatan tradisional dalam pengukuran kinerja. Nah, pada pendekatan kali ini, fokus utamanya yaitu hasil yang bersifat keuangan dan terjadi di masa lalu atau historis. Yang dimana pendekatan tradisional ini terbagi menjadi dua indikator. Yang pertama yaitu indikator keuangan atau financial indicators yang terbagi menjadi 6 klasifikasi indikator. Di antaranya adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, rasio laba bersih, yaitu berapa banyak laba yang didapatkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga, pengembalian aset, yaitu seberapa efektif aset yang digunakan baik itu bangunan, mesin, transportasi dalam mencari atau menghasilkan laba. Yang keempat, yaitu pengembalian ekuitas, artinya seberapa besar laba yang didapatkan dari setiap rupiah investasi dari pemilik saham atau investor. Yang kelima adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek, baik itu gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran air dalam tepat waktu. Dan yang terakhir adalah arus lancar, yaitu membandingkan aset lancar, baik itu kas maupun piutang dengan kewajiban lancar, yaitu hutang jangka pendek. Saya akan menjelaskan indikator pasar atau market indicators, yang mana indikator pasar di sini itu ada dua. Yang pertama harga saham dan yang kedua nilai tambah ekonomi. Di mana di sini untuk harga saham itu sendiri merupakan dan mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek kedepannya pada perusahaan yang di masa depan akan maju atau mundur tidaknya. Nah, selanjutnya itu indikatornya yaitu ada nilai tambah ekonomi, yang mana di sini menjelaskan ataupun melihat apakah perusahaan menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya modal atau malah mereka yang menggunakan untuk biaya modal sendiri. Kata lain, untuk indikator nilai tambah ekonomi ini sendiri merupakan melihat perusahaan itu dapat keuntungan yang melebihi biaya modal yang mereka gunakan selama produksi barang ataupun jasa. Nah, untuk contoh indikator pasar sendiri itu ada kami ngambil contoh sebuah pabrik tekstil yang mengukur kinerja hanya dengan melihat laba bersih tahun ini. Laba bersih, semisal jika laba bersih tahun ini naik 10% dibanding tahun lalu, maka kinerja dianggap baik. Mungkin itu untuk contoh indikator pasar ataupun market indicators yang kami ambil. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan produktivitas. Jadi, pertama itu ialah kita bisa mengukur kinerja dengan fokus efisiensi penggunaan sumber daya untuk bisa menghasilkan output baik secara barang atau jasa. Lalu, yang kedua itu ada ratio output atau input. Kita bisa melihat berapa banyak hasil output yang dihasilkan dibandingkan dengan input. Lalu, yang ketiga itu ialah produktivitas secara umum. Rumusnya itu ialah output dibagi dengan input. Yang dimaksud dengan output itu ialah unit sepatu, dan output itu ialah bahan baku. Ya, bisa jadi kayak tenaga kerja, modal, ataupun energi, dan lain-lain.
Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produktivitas parsial. Yang dimaksud dengan produktivitas parsial itu ialah kita bisa mengukur produktivitas dan membandingkan output dengan satu jenis input saja. Ada dua contohnya. Yang pertama itu kita bisa melihat produktivitas tenaga kerja. Kita bisa mengukur total unit produk dibagi dengan tenaga kerja. Lalu yang kedua itu ada produktivitas bahan baku. Dan di sini kita bisa membandingkan juga total unit dibagi dengan jumlah bahan baku yang digunakan. Tapi contoh yang kedua ini menunjukkan efisiensi dalam bahan baku proses produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pengukuran produktivitas yang kedua, yaitu produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor atau TFP adalah metode pengukuran yang membandingkan total output dengan semua input yang digunakan secara kolektif, meliputi tenaga kerja dan modal. Berbeda dengan pengukuran produktivitas parsial, TFP memberikan gambaran menyeluruh tentang efisiensi penggunaan seluruh sumber daya perusahaan. Untuk memahami TFP, kita bisa melihat contoh pabrik sepatu. Pada bulan lalu, pabrik menghasilkan 10.000 pasang sepatu dengan menggunakan 2.000 jam kerja dan 5.000 kg kulit sebagai bahan baku. Sementara pada bulan ini, output meningkat menjadi 12.000 pasang sepatu dengan input 2.000 jam kerja dan 5.900 kg kulit. Dengan membandingkan rasio output terhadap total input kedua periode tersebut, kita dapat menghitung apakah TFP mengalami peningkatan atau penurunan. Jika TFP meningkat, artinya perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan output dengan kombinasi input yang lebih optimal. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh teknologi yang lebih baik, manajemen yang efektif, atau inovasi proses produksi. TFP menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja produktivitas secara holistik. Baik, di sini ada perhitungan kinerja. Yang pertama, pendekatan tradisional atau asumsi laba. Pada pendekatan ini, kinerja dianggap baik jika laba bersih meningkat. Namun perlu diingat, kenaikan laba belum tentu karena efisiensi. Bisa saja hanya karena harga jual naik, bukan karena perusahaan bekerja lebih efektif. Yang kedua, pendekatan produktivitas parsial. Yang A, produktivitas tenaga kerja. Bulan lalu, total produksi 10.000 pasang dengan 2.000 jam kerja atau 5 pasang per jam. Bulan ini, total produksi 12.000 pasang dengan 2.000 jam kerja atau 6 pasang per jam. Kesimpulan, produktivitas tenaga kerja meningkat 20%, sehingga karyawan bekerja lebih efisien. Yang B, produktivitas bahan baku. Bulan ini, produksi 10.000 pasang dengan 5.000 kg bahan baku 2 pasang per kilogram. Bulan ini, produksi 12.000 pasang dengan 5.500 kg bahan baku, sekitar 2,18 pasang per kilogram. Kesimpulan, produktivitas penggunaan bahan baku juga mengalami peningkatan. Kebijakan industri. Yang pertama itu kebijakan berbasis tradisional atau keuangan. Kebijakan ini berfokus pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Contohnya, pertama, kebijakan perpajakan yang dibuat untuk menarik lebih banyak investasi. Tujuannya adalah meningkatkan indikator keuangan seperti ROE dan ROA. Yang kedua, regulasi keuangan yang mengatur batasan utang perusahaan agar tingkat likuiditas tetap terjaga. Yang kedua, kebijakan berbasis produktivitas. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan daya saing dan efisiensi jangka panjang. Beberapa contoh kebijakannya adalah yang pertama, insentif R dan D, yaitu potongan pajak bagi perusahaan yang melakukan riset atau berinvestasi pada teknologi. Tujuannya untuk meningkatkan total faktor productivity atau TFP. Yang kedua, pelatihan vokasi, yaitu dukungan pelatihan bagi tenaga kerja agar keterampilan mereka meningkat sehingga produktivitas tenaga kerja juga naik. Contoh yang terakhir, standar industri, yaitu penetapan standar kualitas yang lebih ketat untuk mengurangi pemborosan bahan baku sehingga produktivitas bahan baku meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu studi kasus kinerja industri yang ada di Indonesia. Studi kasus yang pertama datang dari PT Sritex, yaitu PT Sri Rezeki Isman. PT Sritex ini tergerak dalam produksi tekstil dan menjadi salah satu perusahaan produksi tekstil terbesar yang ada di Indonesia. Nah, PT ini awalnya menunjukkan produktivitas yang tinggi dengan laba bersih sebelum tahun 2020. Perusahaan ini sangat efisien dalam operasional tinggi dan kuat dalam pasar global. Namun, perusahaan ini memiliki risiko hutang yang tinggi. Teman-teman ingat nggak pada tahun 2020 ada hal yang terjadi di seluruh dunia? Apa itu? Yap, benar sekali, COVID-19. Nah, karena COVID-19 ini, ekspor jadi anjlok dan harga barang menjadi tinggi, yang menyebabkan penurunan tajam terhadap pendapatan atau yang disebut dengan indikator operasional. Akibat dari penurunan ini, terungkap pula kerentanan pada manajemen keuangan PT Sritex. Akibatnya, perusahaan gagal untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutang, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa mengajukan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang.
Karena mereka mengajukan PKPU, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu dalam melaksanakan likuiditas dan solvabilitas. Dari kasus PT Stritex, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kinerja industri yang berkelanjutan harus dibarengi dengan kinerja operasional dan pengelolaan hutang yang teramat berhati-hati. Untuk studi kasus selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya selanjutnya akan membacakan studi kasus PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Kinerja industri pertambangan batubara ini diukur secara dominan menggunakan pendekatan tradisional melalui laba bersih dan pendapatan total. Kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan seperti Adaro, Bukit, Asam adalah tingginya volatilitas harga batubara global. Kinerja keuangan perusahaan menjadi sangat tidak stabil. Laba melonjak ekstrim saat harga tinggi dan terjun bebas saat harga anjlok. Bahkan jika efisiensi operasional internal tetap terjaga, ini menunjukkan bahwa pengukuran tradisional bersifat reaktif terhadap faktor eksternal, bukan efisiensi internal perusahaan. Ketergantungan pada harga komoditas yang volatil ini mempersulit manajemen dan merencanakan investasi strategis jangka panjang.